ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kitab yang terakhir. Kata beliau Kitabul Itiq, kitab pembebasan budak. Ini saya terangkan ya bahwa penulis rahimahullah dan banyak dari ulama Syafi'iyah sampai di Bulughul Maram juga akhirnya Kitabul Itiq. Umdatul Ahkam akhirnya Kitabul Itiq. Jelas ya? Banyak maksudnya Bulughul Maram itu akhir Kitabul Itiq, tapi setelahnya itu ada Babul Jami' memang ditambah oleh Ibnu Hajar ya. Tapi kalau di buku-buku Syafi'iyah ditutup dengan Kitabul Itiq. Ya, pembebasan budak. Sebab mereka tafaul dengan mempelajari fikih ini sampai ke pembebasan, membebaskan budak itu kan amalan yang sangat besar. Dari pahalanya seorang itu berharap setiap dari anggota tubuhnya dibebaskan dari apa? Dari api neraka. Maka itu tafaul, seorang dengan belajar semoga dia dibebaskan dari apa? Dari api neraka. Itu dari hal-hal yang indah ya di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kata beliau rahimahullah, ya, al-itiq itu secara bahasa itu artinya kalau dikatakan ataqal farah, burungnya itu diitik. Artinya dia terbang dan sudah tidak bisa dikejar lagi. Itik itu artinya dibebaskan, dilepaskan. Begitu ya. Yang dimaksud dengan al-itiq adalah pembebasan ikatan budak dari seorang manusia. Dari seorang manusia itu itik namanya. Makanya kalau diterjemahkan pembebasan budak. Kata beliau wa yasihul itqu min kulli malikin jaizit tasarruf fi mulkihi. Sekarang ada orang yang membebaskan budak. Kapan syah? Pembebasan budak adalah syah dari setiap pemilik jaizut tasarruf. Tasarrufnya itu boleh. Tasarrufnya boleh. Ya kalau dia dikatakan jaizut tasarruf berarti dia itu balik, akil, apa namanya? Balik, akil, dan dia ini rasyid. Itu dikatakan jaiz at-tasarruf. Baik. Setiap malik jaiz at-tasarruf fi mulkihi. Itu diterima. Wa yaqaul itqu bi sarihil itiq wa tahriri. Ya. Wal kinaya ma'niyah. Baik. Kemudian al-itiq itu bisa dengan lafaz yang sharih. Dengan lafaz yang sharih. Dengan lafaz tegas. Ya, misalnya dia katakan saya bebaskan. Atau dengan kata tahrir. Saya tahrir. Tahrir juga sama ya, saya lepaskan. Saya lepaskan. Ya, atau fakaktu. Fakaktu juga itu artinya saya biarkan, saya lepaskan. Atau dengan lafaz kinaya, tapi kinaya dengan niat. Misalnya kamu sekarang tidak berada di wilayah saya lagi. Kamu tidak masuk di lingkaran saya lagi. Apa maksudnya? Maksudnya kamu sudah bebas. Nah itu kalau ada niatnya, nah itu syah ya. Kalau dia niatkan. Baik, kemudian kata beliau wa idza ataqa ba'dha abdin ataqa jami'uhu. Kalau dia membebaskan sebagian budak itu sebagiannya dia bebaskan. Iya. Bila seorang membebaskan sebagian dari diri budak, dia teranggap telah membebaskan seluruh budak itu. Seluruh budak itu. Misalnya dia katakan kepada budaknya, tangan kamu sudah bebas. Iya. Tangan kamu sudah apa? Sudah bebas. Maka dia semuanya bebas. Iya. Atau seorang bersyirikat ya dalam budak. Dia ambil 1/4. Terus dia bilang, bagian saya sudah bebas. Maka budak itu semuanya menjadi bebas dari teman-temannya, teman syirikatnya. Kalau dia sudah melepaskan kepemilikannya. Kemudian kata beliau wa idza ataqa syirkan lahu fi abdin wa huwa musir saral itqu ila bakihi wa kana alaihi qimatu nasibi syarikihi. Tapi kalau dia melakukan itu tadi, itu ada konsekuensinya ya. Jika dia membebaskan saham syirikatnya pada seorang budak, sedangkan dia adalah orang yang memiliki kelapangan, pembebasan tersebut
menjadi pembebasan terhadap seluruhnya dan dia wajib membayar harga bagian dari kawan syarikatnya. Si A misalnya dia punya di budak saham 1/2, saya bebaskan kamu bagian saya. Akhirnya dia bebas semuanya. Terus temannya gimana? Nah, kalau dia punya ke lapangan, maka dia bayar hak temannya itu untuk membebaskan seluruhnya. Jelas ya? Baik. Dan dimaksudkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Dan itu datang di dalam sejumlah riwayat ya. Hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan makna tersebut. Karena itu di dalam hadits Ibnu Umar misalnya riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda man a'taqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu malun yablughu thaman al-abd quwima al-abdu alaihi qimata adlin fa'ata syuraka'ahu hisasahu wa ataqa alaihi al-abd wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Iya. Kata beliau siapa yang membebaskan bagian dia pada seorang budak dan dia punya harta memungkinkan dia untuk membeli budak itu seluruhnya, maka dia hitung berapa harga budak itu secara adil, lalu dia beri teman-teman syarikatnya bagiannya masing-masing, lalu dia bebaskan budak itu seluruhnya. Kalau dia tidak punya, maka kata Nabi kapan dia sudah bebaskan, budak itu sudah bebas. Jelas ya? Budaknya sudah bebas. Baik, kemudian kata beliau, "Waman malaka wahidan min walidayhi aw mauludayhi ataqa alaihi." Ya, siapa saja yang memiliki seorang budak dari ayahnya atau anak-anaknya, secara otomatis budak itu menjadi merdeka. Jelas ya? Iya. Sebab itu terjadi kejadian ya. Terjadi kejadian-kejadian. Seorang misalnya menggauli budak perempuannya. Ya. Dia tidak tahu budak perempuan ini sedang hamil, budaknya dijual, dibawa safar, ternyata melahirkan. Anaknya tuannya, dihitungnya kan? Karena dibeli oleh orang, dia berbuat zalim, akhirnya dia jadi budak. Akhirnya berputar hari-hari, anak itu balik ke ayahnya si tuan, dia beli. Ternyata dia periksa, oh ini anaknya, otomatis dia bebas. Demikian pula kalau dia ayah dan seterusnya. Baik. Jadi itu memang ketentuan-ketentuan. Ya. Ketentuan-ketentuan telah jelas. Dan itu dari hal-hal yang tidak ada silang pendapat di tengah para ulama.